Nah, kalau kita mau main-main di situ, sangat gampang ketahuannya. Jadi jumlah dosen juga paling, kalau kampus besar pun dosen paling 3.000 kan. Kalau Ya. main-main di situ ya nggak ya gampang ketahuannya. Mahasiswa juga paling besar 50.000. Ya 50 itu kalau untuk ukuran IT itu small data ya, bukan big data, jadi gampang. Jadi nggak boleh main, ya gampang untuk ketahui. Jadi mudah-mudahan aja ini sadar semua ya. Jadi tidak ada orang yang memanfaatkan itu untuk cari uang sehingga mengorbankan rakyat, itu mudah-mudahan tidak ada gitu. Pak Asep, saya ingin bertanya langsung nih Ya, kepada Pak Asep sebagai rektor, merespons anggaran 9 triliun ini. Ada yang untuk kuota internet 7,2 dan selebihnya untuk tunjangan tenaga pengajar termasuk dosen. Apa yang sudah dilakukan oleh Pak Rektor nih? ya terima kasih ya. Sebenarnya tadi yang disampaikan oleh teman-teman semua dari mulai Pak Fajrul, Pak Henry, kemudian Pak Nizam, dan kemudian dari DPR Pak Saiful, dan juga barusan dari Pak Ono, ini sebenarnya challenging semua, dan arahan-arahan dari pemerintah sebenarnya sudah jelas bahwa semua orang harus dapat gitu ya, tidak ada pengecualian gitu, sehingga sebenarnya teknologi yang dikembangkan oleh Pak Ono itu bisa dipakai gitu. Tadinya saya mau apakah ada, ternyata ada, jadi Pak Ono sudah bisa menjawab. Nah, kalau pertanyaannya ke perguruan tinggi, itu sebenarnya di antara kompleksitas pemberian pulsa ini ya, yang paling sederhana itu perguruan tinggi, dan terutama perguruan tinggi di perkotaan ya, termasuk saya di Al Azhar ini kan di Jakarta, itu nggak terlalu kompleks. Jadi surat yang tadi sampaikan oleh Pak Nijan pada tanggal 22-an Agustus itu memang sudah dikirimkan ke LL Dikti atau Lembaga Layanan Dikti. Kemudian Lembaga Layanan Dikti sudah mengirimkan ke seluruh rektor untuk melakukan pemutakhiran data. Pemutakhiran data itu disisipkan juga selain data tentang dosen itu sendiri, tapi disisipkan juga nomor handphone yang dipergunakan. Jadi sebenarnya di perguruan tinggi relatif mudah ya. Sehingga apa yang disebutkan dengan keinginan untuk tepat sasaran, tepat jumlah ya, tepat guna dan tepat waktu. Ya, tepat waktu itu ada urusan dengan di atas, tetapi kalau dari kampus relatif mudah, Mas Petra. Jadi tidak terlalu kompleks di perguruan tinggi itu. Apalagi perguruan tinggi di daerah-daerah yang hijau tadi yang kata Mas Ono itu. Ya, yang Mas Ono ini teman saya di Waterloo dulu, bayangkan tahun 89 beliau itu sudah membuat internet berbasis gelombang radio ya dulu ya. Jadi dulu kita belum tahu internet, beliau sudah komunikasi lewat gelombang radio dari Toronto ke Jakarta waktu itu ya. Jadi teknologinya kalau beliau memang sangat, bahasa Sundanya itu motekar atau kreatif ya gitu. Nah, kembali lagi ke tugas kami, kami sudah mendata ya. Jadi yang diperolehkan itu kan adalah mereka yang punya NIDN, NIDK, dan NUP atau data dosen, benar-benar dosen di kampus itu. Nah, data itu sudah kami cari, dan semua orang harus mengupload pemutakhiran data, ini sudah berjalan. Juga dari data mahasiswa ya, termasuk mahasiswa baru yang baru masuk awal September kemarin itu sudah masuk dan akan dikirimkan ke LL Dikti tanggal 10 ya, karena deadline di Diktinya tanggal 11. Saya menduga seluruh rektor di Indonesia ya, terutama yang di daerah-daerah yang relatif mudah terjangkau, melalui LL Dikti itu semuanya sudah bergerak sehingga pendataan itu akan selesai di, tanggal 10. Sehingga tanggal 11 sudah ada di Dikti. Itu kalau dari segi di perguruan tinggi tidak terlalu kompleks ya. Sehingga moral hazardnya pun relatif boleh dikatakan tidak ada ya. Kalaupun ada itu mungkin kebangetan banget lah gitu. Jadi kami melakukan suatu upaya yang namanya minimum systematic error. Tidak ada error secara sistematis. Kalau ada error secara random mungkin, seperti misalnya ternyata ada perubahan nomor di perjalanan, itu bisa saja. Tapi kan kalau random error kan kurang dari 1%, dan itu tidak dibuat secara sistematik, nggak ada masalah ya.
Jadi Ya, Pak. yang kompleks itu justru di tingkat SMA ke bawah dan juga di daerah itu kompleks. Kalau perguruan tinggi, Mas Petra dan kawan-kawan nggak terlalu berat karena rektor punya kewenangan untuk mendata, kirim ke LLDikti langsung dikti, dan itu bisa dalam ukuran detik atau menit saja ya. Begitu ada kirim, itu kan sekarang sudah tidak pakai pos-posan, sudah menggunakan digital juga. Nggak ada kesulitan. Yang menjadi persoalan itu sebenarnya di luar perguruan tinggi sebenarnya. Ya, Yang terima tadi kasih disampaikan oleh kawan-kawan. Itu Pak Asep. sebenarnya. Ya, Ya, ini kan Pak Asep, ya, tadi kan Pak Asep juga sudah terlebih dahulu mendengar penjelasan beberapa pembicara kita tadi ya. ya. Mungkin sebagai akademisi juga nih Pak Rektornya. Ya, Menurut Pak Rektor, Pak Asep ini potensi rawan penyaluran kuota internet ini ada di sisi mananya nih nanti? Kalau mungkin bisa dilihat oleh Pak Rektor. eh karena gini, kalau basisnya pulsa, itu kemungkinan besar akan dimanfaatkan oleh provider gitu. Tapi kan sudah disebutkan juga oleh Mas Alvin tadi, penjagaan-penjagaan itu. Tapi kerjasama antara provider dan kepala sekolah itu harus diminimumkan. Artinya tidak ada gratifikasi di situ. Tapi itu mungkin celah di situ ya, dalam hal pulsa ini. Celahnya di provider sama pimpinan sekolah gitu. Namun dengan adanya upaya pengontrolan dari berbagai unsur, termasuk dari ombudsman, itu saya merasa itu menjadi berkurang gitu ya. Karena juga provider juga apalagi diminta 1 GB, tadi seberapa 1 GB tuh? 1.000 Pak. Seribu ya, Satu rupiah per megabyte. Rp1 per megabyte. Nah, Ya. sehingga itu tidak mencukupi karena kalau secara normal itu yaitu 5.000 menjadi tiga. Kalau 50 megabyte itu sekitar 150.000 rupiah sampai 200.000 rupiah. Mungkin harus kalau berkurang menjadi 50.000 rupiah mungkin juga jadi persoalan. Mungkin ada yang mau, ada yang tidak. Tetapi di situ juga jadi titik rawan untuk manipulasi seolah-olah ada punya nomor yang banyak padahal mungkin setengahnya. Nah itu jangan sampai terjadi. Tapi itu celahnya di situ. Tapi kalau dari segmennya di universitas, saya melihat itu kecil peluangnya karena universitasnya kan jumlahnya juga tidak, ya, universitas kan sekitar 5.000 sampai 40.000 lah atau 50.000 itu kan bukan jumlah besar kan, dan itu kalau dikontrol oleh satu rektor 50.000 itu bukan jumlah besar ya. Jadi di universitas tidak terlalu masalah. Yang saya khawatir itu di tingkat di bawah itu. Nah, moral hazard sebenarnya yang mungkin terjadi, moral hazard di pelaksana provider sama pelaksana sekolah. Tapi kontrol dari komite pendidikan itu penting. Ya, jadi kedua sebenarnya menjadi persoalan itu yaitu tadi satu keluarga yang punya 3 anak padahal dia punya 1 HP. Nah itu harus dipikirkan gitu ya. Ya, persoalan-persoalan yang begitu kalau bersifat koruptif ya bayangan saya di provider sama di pelaksana sekolah. Nah itu harus dikontrol ya. Hanya ya kembali lagi kalau perguruan tinggi saya tidak melihat itu sebagai celah karena mudah sekali. Mau begitu berbahaya, ketahuannya signifikan, gampang sekali. Jadi tidak ada satu perguruan tinggi yang menurut saya memanfaatkan celah. Semuanya sesuailah dengan regulasi yang dikirimkan oleh Dirjen Dikti ke masing-masing rektor ya. Kita ngikutin itu aja udah, dan tidak sulit kan, tidak sulit. Nah, kalau kita mau main-main di situ, wah udah sangat gampang ketahuannya. Jadi jumlah dosen juga paling, kalau kampus besar pun dosen paling 3.000 kan. Kalau Ya. main-main di situ ya nggak ya gampang ketahuannya. Mahasiswa juga paling besar 50.000. Ya 50 itu kalau untuk ukuran IT itu small data ya, bukan big data, jadi gampang. Jadi nggak boleh main, ya gampang untuk ketahui. Jadi mudah-mudahan aja ini sadar semua ya, jadi tidak ada orang yang memanfaatkan itu untuk cari uang sehingga mengorbankan rakyat, itu mudah-mudahan tidak ada gitu.
Ya, Itu Pak. ya. Terima kasih Pak Asep. Sama-sama. Mungkin Pak Asep bisa stay dulu sementara. Nanti mungkin akan kami tanyakan lagi Pak Asep. Siap. Mohon izin. Siap. Ini sekaligus kepada peserta webinar, ada yang bertanya apakah bantuan pulsa ini hanya menyasar kepada peserta didik dari institusi pendidikan milik pemerintah saja. Saya ingin sampaikan bahwa sebelum webinar ini kami juga sudah mewawancarain Pak Asep, Rektor Universitas Al-Azhar Indonesia, ya. Artinya bahwa kami ingin sampaikan untuk menjawab juga bahwa semua lembaga institusi pendidikan baik itu milik pemerintah dan swasta akan mendapat kuota pulsa ini, karena terbukti Al-Azhar juga akan mendapat seperti itu, karena Al-Azhar adalah lembaga pendidikan swasta.